Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman. Dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-20 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Iwang sebagai Badrun, Hari Atik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sahabat pendengar, pada tahu nggak? Serial sandiwara radio Udin Bui semakin memikat. Emang bener, Bang. Apanya yang benar? Udin Bui makin memikat. Itu saya setuju. Tapi saya mau protes. Protes apaan? Saben lagi seru-serunya, pasti diberhentiin. Ya, soalnya waktunya emang pas habis gimana? Bukan kenapa pas seru gitu loh, Bang. Nggak pas santai. Kan bikin gondok jadinya kalau begitu. Ya. Kemarin Badrun siap nonjok Udin, ya kan? Udah, sekarang aja tonjok si Udin. Ntar kan Udin ngebales, biar seru. Belum. Lah kenapa? Udin nggak mau main fisik. Dia nggak mau salah ambil sikap. Udin khawatir kalau dia berantem sama Badrun, urusannya bisa tambah ruwet. Aneh. Aneh gimana? Ya, hidup Udin sama keluarganya kan udah acak-acakan, Bang. Maksud saya udah diacak-acak sama si Badrun. Iya, Nah, kenapa nggak dilawan aja, Bang? Dihajar aja tuh si Badrun. Waduh. Bikin kesel Kok kenapa aja sih itu orang. yang jadi lebih galak dari Udin sih? Hah? Gemes. Oh. Ya udah lanjutin ya. Ya, lanjutin deh, Bang. Lanjut. Udin tetap tenang. Tangan di kera baju Udin dilepasin. Tetap dengan nada yang tenang. Gue cuma pengen lu jangan ngerusak keluarga gue. Siapa yang rusak? Lu cerita apa sama warga sini? Gua kagak cerita apa-apa. Bohong. Gue kagak bohong. Kenapa warga sini sikapnya berubah sama keluarga gue? Ya lu tanyain aja ke warga. Lu emang ngeselin ya? Lu yang ngeselin. Badrun mengayunkan kepalan tangan kanannya tepat ke muka Udin. Jadi, Bang, ditonjok, Bang. Jadi. Wih, bonyok, Bang. Enggak. Lah, kok nggak bonyok? Kepala Udin bergeser sedikit ke kiri. Wah, nggak asik. Dibikin kena gitu loh, Bang. Emang Udin yang geser kepalanya. Tangan Udin dengan sigap memegang tangan Badrun. Lalu dipuntir ke belakang. Tangan Badrun terkunci. Nggak bisa gerak. Badrun kesakitan. Dulu gue emang pernah maling. Pernah masuk penjara. Tapi sekarang udah enggak. Itu masa lalu gue. Warga sini taunya lu pernah di penjara. Gue udah tobat. Sekali maling tetap maling. Sekali napi tetap napi. Tapi lu yang bikin cerita. Yang nyebarin ke warga sini lu bekas napi bukan gue. Gak usah banyak ngomong. Kalau ada apa-apa sama keluarga gue, lu yang pertama gue cari. Lu ngancem gue. Gue cuma mau mastiin kalau lu bisa bikin keluarga gue berantakan, gue juga bisa bikin hidup lu berantakan. Kok ngobrolnya sampai au-auan segala sih, Bang?
Setiap kali Udin muntir tangan, Iya. Badrun berteriak kesakitan. Aduh! Wah, terus aja puntir biar kapok. Udin melepas Badrun. Ya. Badrun pergi sambil ngedumel. Kok dilepas? Ya nggak jelas. Mungkin Udin kasihan. Kok mungkin? Pastiin dong. Gini. Kita dengerin aja obrolan Badrun sama Mulyadi sekarang ya. Saudaranya si Badrun yang tinggal di kampung itu. Tangan gue dipuntir ke belakang, mau dipatahin. Sakit. Agak. Hebat juga loh. Dasar lu nggak tahu bercanda ya? Ya jelas sakit lah. Orang tangan udah mau patah, kagak sakit gimana? Siapa lo? Sakit banget. Lu mau nyoba? Oh, enggak. Takut? Kagak. Kagak takut. Kagak usah ditanya. Mulyadi semakin penasaran sama apa yang dilakukan Udin ke Badrun. Mulyadi jadinya nanya melulu. Gue sebenarnya cuma pengen tahu. Pengen tahu apa? Ya pengen tahu aja. Udin ngancem apa sama lu? Dia bilang kalau gue macem-macem. Keluarga gue... Keluarga lu kenapa? Keluarga gue bisa berantakan. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi istighfar? Ya gue cuma ngebayangin doang. Ngebayangin apaan? Ngebayangin kalau keluarga lu berantakan. Gimana bentuknya? Ya berantakan gimana sih? Saya juga bingung. Keluarga berantakan itu gimana sih? Mas, begini Mas. Keluarganya itu ada di mana-mana. Jadi ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, gitu kali. Itu mencar, bukan berantakan kali. Ya nggak tahu kalau gitu. Berantakan itu artinya bakal nggak nyaman hidupnya. Hidup keluarga Badrun juga bakal nggak tenang, gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, ancaman itulah yang bikin Mulyadi menganggap Udin bakal membunuh Badrun kalau dia macem-macem. Kalau dia ngomong gitu, kita harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Nah, kan lo sendiri yang ngomong tadi. Iya, tapi mungkin gue salah denger. Nggak mungkin salah denger. Tapi emang gitu ngomongnya. Nah, Udin kalau udah kayak gini, bisa bahaya. Bahaya gimana? Bahaya ya bahaya aja. Ini si Mulyadi nih ya, saudaranya Badrun nih. Orangnya comel banget. Nggak bisa lihat orang kampung, langsung aja ngomongin Udin. Mamat, Kenapa? Tumben manggil-manggil. kampung kita lagi bahaya. Bahaya kenapa? No, si Udin ternyata maklar kasus. Maklar apaan? Maklar kasus. Itu loh, yang urusannya ame kasus. Ah, nggak ngerti gue. Udin maling motor. Bukan. Gimana ya ngejelasinnya? Ya gimana? Gue jadi tambah bingung. Kata saudara gua, si Badrun, Udin itu pernah punya kasus terus masuk penjara. Oh, pernah kena kasus? Iya. Itu mah kena kasus namanya, bukan maklar Ya, kasus. pokoknya ada urusan sama kasus aja. Emang kasus apaan? Katanya sih tukang maling. Wah, maling apaan? Maling jemuran. Mama ternyata langsung berlari meninggalkan Mulyadi. Mau kemana lo? Belum selesai cerita gua. Ngangkatin jemuran. Ya, Mamat waspada banget. Jemuran langsung diamanin, buset dah. Abis Mamat pergi, Munaroh sama Kanijem lewat dari pasar bawa barang belanjaan.
Pas lewat di depan Mulyadi, Munaroh sama Kanijem dipanggil sama Mulyadi. Bang, emangnya mereka itu siapa sih, Bang? Mereka itu orang kampung situ, tapi masih muda. Ya, sekitar 20-an lah. Terus? Mulyadi langsung bikin gosip kalau Udin itu mantan maling. Mun, Jem, kemari dah. Kenapa bang? Ada apa toh bang? Kok tumben? Sini, gue punya gosip baru. Wah, gue demen nih bang. Siapa yang selingkuh bang? Nggak ada yang selingkuh. Berarti ada yang cerai, ya enggak bang? Bukan juga, ini gosip si Udin. Hah? Udin yang mana? Itu tuh, Udin yang tukang servis motor. Emangnya dia selingkuh sama siapa bang? Bukan, ini bukan urusan selingkuh sama cerai. Ah, itu ndak up to date gosipnya. Iya nih, nggak pernah nonton infotainment ya? Gosipnya ya, Udin ternyata orang jahat, pernah di penjara. Kirain apaan? Pulang ah. Oh, kalau Udin bikin video porno baru gosip namanya. Iya, beneran. Munaroh sama Kanijem langsung pergi ninggalin Mulyadi yang belum selesai cerita. Iyalah, cerita begitu dibilangin sama anak kecil. Mulyadinya aja yang cengok. Cengok ke kanan apa cengok ke kiri, Bang? Cengok itu yang saya tahu kurang pinter. Oh, bego maksudnya? Ya, kurang lebih lah gitu. Bodoh dong, Bang. Udah. Kenapa jadi ngomongin orang sih ah? Lah, yang cerita siapa, Bang? Ya, udah. Kita dengerin Mamat lagi ngegosip ame Selihin dan Kurnadi sekarang. Wah. Gawat kalau ada orang kayak Udin di sini nih. Bisa-bisa kita juga jadi korban. Iya. Kita nggak boleh biarin orang kayak gitu di kampung kita. Bener. Dia ampe ngancem saudaranya si Mulyadi. Kenapa gue mesti bohong sih? Mulyadi yang cerita. Ampe mau ngabisin nyawa segala. Iya. Wah, omongan Mulyadi nyebar, ngelebar, menanjak, menukik kemana-mana lewat siapa saja. Lewat Mamat atau warga yang lain, Mulyadi senang ceritanya bersambut tumbuh dan beredar. Lebay. Ember. Ya udah, terus menyebarlah cerita-cerita yang berlebihan itu tadi ke telinga warga tempat tinggal Udin sekarang. Nah, semua warga kan jadi was-was. Dan yang paling ditakutkan adalah Udin yang mau menghabisi nyawa Badrun. Kita kasih perhitungan. Tapi gua nggak tanggung jawab. Kita kan mau jagain saudara lo. Kalau Udin kenapa-kenapa, gua nggak mau kena. Bener saudara lu sampai mau dihabisin nyawanya. Malah mau mutilasi. Saudara lo mau dimutilasi sama Udin? Malah sama keluarganya. Nekat banget tuh orang ya. Tuh dia masalahnya. Masalahnya apa? Gue lebih takut sama orang nekat daripada sama orang berani. Ya, itu sih masalah Para warga sudah semakin gak nyaman dengar cerita Mulyadi. Mereka takut kalau itu terjadi sama mereka. Jadi mereka menambah personil ronda. Selain itu, keesokan harinya mereka ramai-ramai mendatangi rumah Udin. Kami akan membunuh Udin. Kalau nggak mau keluar awas lo. Udah 3 hari nggak pulang. Kemana? Nggak tahu. Jangan cuma bilang nggak tahu. Kemana? Nggak tahu. Terakhir ngobrol sama Badrun. Ngobrol apa yang ngancem? Nggak tahu. Kemudian warga langsung mencari Badrun.
Mereka takut kalau terjadi sesuatu yang enggak sama Badrun. Bang, yang enggak apaan sih, Bang? Ya, yang ngebahayain gitu loh. Kalau yang iya? Ya, yang enggak ngebahayain. Nah, sekarang di perjalanan, ternyata mereka bertemu sama Udin. Mereka berteriak memanggil Udin. Udin yang kedatangan orang rame ketakutan, terus langsung melarikan diri. Udin kenapa nggak ngelawan sih, Bang? Kan dia nggak ngapa-ngapain Badrun, Bang. Iya. Bukan urusan bener apa salah. Kalau udah ketemu warga seabrek-abrek gitu, ya mending lari dulu lah. Biasanya kalau warga udah beringas, nggak ngelihat bener apa salah. Yang penting dihabisin dulu. Bener juga ya. Terusnya gimana? Nah, Udin masih dikejar. Tapi sekarang Udin udah ngilang, nggak tahu kemana. Warga bingung nyari Udin kemana-mana, tapi masih juga nggak ketemu. Akhirnya ya warga putus asa, capek, lelah, pulang. Buset dah. Buset kenapa? Ya, kalau orang sekampung ngegebugin si Udin, Bang. Ya Allah, gimana jadinya ya? Tolong saya, Pak Langgeng. Saya bantu apa? Bilangin ke warga. Saya nggak seperti yang digosipin. Loh, situ emang pernah di penjara? Dulu, sekarang udah keluar. Mereka bilang yang pernah di penjara selalu jahat. Saya udah tobat. Udah tenang. Udah kerja baik-baik. Orang masih nggak percaya. Termasuk Bapak? Ya mungkin. Kalau Bapak nggak bisa bantu saya, tolong bantu jaga anak istri saya. Mereka butuh keamanan. Iya, saya coba. Ya, akhirnya Udin merasa agak tenang juga dengar Pak Langgeng mau menjaga anak dan istrinya. Sebenarnya warga kenapa? Saya juga nggak ngerti kenapa. Kamu berbuat jahat lagi? Sama sekali enggak, Pak. Kok mereka sampai kayak gitu? Saya juga nggak ngerti. Saat mereka masih ngobrol, terdengar suara warga berteriak cari Udin. Mereka lewat di depan rumah Pak Langgeng. Mereka ke rumah Pak Langgeng? Enggak, mereka lewat depan rumah Pak Langgeng. Nah, abis ngelewatin rumah Pak Langgeng, ternyata warga terus ke rumah kontrakan Udin. Mereka teriak-teriak manggil Udin. Istri Udin keluar sama anaknya. Den, keluar Den! Ada apa? Jangan pura-pura. Udin mana? Saya nggak tahu. Alah, paling sembunyi di dalam. Sumpah nggak ada. Udah masuk aja, kita geledah rumahnya. Aduh. Namun sebelum mereka masuk, Pak RT muncul dan menanyakan masalahnya. Nah, setelah diterangkan masalahnya, Pak RT bertanya pada Sri. Udin ada? Nggak ada, Pak RT. Bener, nggak ada? Aduh, bener, Pak RT nggak ada. Kalau ada? Kalau ada, pasti suami saya udah keluar. Namun ternyata warga tidak sabar. Sebagian dari mereka merangsek hendak masuk ke dalam rumah dengan paksa. Lalu terdengar teriakan Pak Langgeng dari kejauhan. Berhenti! Jangan sembarangan jadi orang. Semua nengok ke Pak Langgeng dan Udin. Ada apa ini? Kata warga, Udin ini ngancem mau ngebunuh sampai mau mutilasi keluarganya Badrun. Emangnya Badrun itu orang sini? Bukan. Orang mana? Dia itu saudaranya Mulyadi. Bener, Mul? Bener, Pak. Nggak bener, Pak. Semua cuma rekayasa saja. Sabar. Ketegangan ternyata bukan semakin reda karena adanya Pak Langgeng dan Pak RT. Namun suasana justru semakin runyam karena satu sama lain ingin bicara. Hingga akhirnya semua jadi bertambah kesal. Lah, kenapa pada gitu ya? Ya itulah karakter orang-orang kita.
Masa saya enggak? Situ kan belum kena masalah. Ih, amit-amit jabang bayi deh. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena semakin runyam, akhirnya Pak Langgeng berteriak lantang. Maklum, mantan tentara ini langsung mengeluarkan sifat aslinya. Diam! Hei, diam! Diam. Semua nampak tenang. Namun suara kecil masih sering terdengar di antara mereka. Benar. Kamu ngancam Badrun sampai mau bunuh segala. Enggak, Pak. Kalau ternyata iya, kamu yang habis sama saya. Sumpah, Pak. Demi Allah, saya nggak punya niat mau ngebunuh. Masuk penjara gara-gara maling ayam aja, saya udah nggak sanggup. Apalagi ngebunuh orang. Mul, kamu bawa Badrun ke sini. Sekarang, Pak. Sekarang. Udin jangan digebukin dulu, Pak. Kenapa? Ntar saya nggak kebagian. Mereka semua nunggu sambil duduk-duduk di rumah Pak RT. Ada juga yang ngobrol, ada yang ngopi, ada yang taruhan nasib Udin. Mereka hampir bosan, soalnya setelah 2 jam baru Mulyadi datang membawa Badrun. Benar, kamu saudaranya Mulyadi? Benar, Pak. Kamu diancam sampai mau dibunuh segala? Badrun cengar-cengir. Ada dendam dalam matanya. Ini saatnya Badrun membalas. Udin harus dihabisin. Sekarang atau tidak sama sekali. Badrun memilih menghabisi Udin. Iya. Saya diancam dibunuh. Katanya keluarga lu juga. Tanya aja sama dia. Ya, katanya malah mau dimutilasi segala. Tanya aja sama dia. Katanya... Tanya aja sama dia. Udin mau teriak bahwa semua bohong. Tapi dia menundanya sampai besok. Yalah, pasti waktunya habis deh. Iya. Tuh kan, ngeselin nih. Biar Udin teriak dulu. Bohong! Besok! Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.